Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku di hari Jumat 14 Mei 2021. Sebelum kita menjalani hidup ini, mari kita mulai membaca renungan yang menyemangati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, setelah kami melihat, merasakan, dan mendalami bahwa Yesus sudah terangkat ke surga, kami menjadi lebih baik lagi Tuhan untuk bisa mengambil peran bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pengharapan kami adalah kami pun juga suatu saat nanti akan terangkat ke surga bersama-Mu Tuhan. Bimbing kami dalam pembacaan firman-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Jumat 14 Mei 2021, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes 3:13, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus adalah Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Nah, saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita pada tujuan hidup orang percaya. Hidup ini bukan hanya di dunia, tapi tujuan akhir kehidupan adalah rumah Bapa di surga. Nah, saudara-saudaraku, ketika hari Kamis kita merayakan, memperingati Yesus naik ke surga, di sini dijelaskan dalam bacaan kita di Injil Yohanes, Yesus naik ke surga menyediakan tempat di rumah Bapa di surga bagi orang percaya. Keyakinan ini meneguhkan iman dan pengharapan orang percaya. Pergumulan apapun yang dialami di dunia ini, tetaplah bertahan dan menahan karena sukacita dan bahagia akan menyertai orang percaya di rumah Bapa di surga. Itulah pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Di sini pertama, Yesus menggenapi janjinya. Disebutkan dalam Injil Lukas 24 ayat 44, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudara, ketika kita memahami bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan para nabi, janji keselamatan sebagaimana dibuatkan oleh para nabi digenapi dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus, baik mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan dengan berbagai mujizat dan kuasa, semuanya hendak menggenapi kitab suci. Yesus merupakan penggenapan dari Taurat dan kitab para nabi, seperti yang dijelaskan dari cerita Yesus dimuliakan di atas bukit dan seterusnya. Saudara-saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengingatkan semua ini kepada murid agar mereka tidak ragu akan kebenaran di dalam Yesus Kristus.
Dialah Mesias anak Allah yang memenuhi Taurat dan kitab para nabi dan mazmur. Yang kedua, saudara-saudara, tugas orang percaya adalah menyaksikan pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus haruslah diberitakan. Siapa yang memberitakannya? Tentu semua orang percaya. Jika kita perhatikan seluruh kitab Injil, semuanya menekankan misi atau amanat Tuhan Yesus kepada orang percaya untuk memberitakan Injil dan menyaksikan Yesus Kristus. Menyaksikan Yesus Kristus, pengertiannya adalah merupakan tugas berat dan besar, terlebih lagi bagi gereja mula-mula. Mereka menghadapi para hater dari kaum Yahudi dan juga Herodian. Kaum Yahudi sangat membenci kekristenan karena dianggap kekristenan sebagai bidat dan sesat. Kaum Yahudi secara agresif membantah kebangkitan Yesus sampai memberikan uang sogok kepada penjaga kubur Yesus. Namun kebenaran tetap kebenaran. Bagaimanapun hebat orang menyebarkan hoax dan berita bohong, kebenaran pada akhirnya akan menang. Itulah berita kebangkitan Yesus yang diberitakan, disaksikan oleh orang percaya hingga sekarang pada zaman ini. Lalu tidak sedikit orang yang mati martir karena menyaksikan Yesus Kristus. Darah orang martir adalah benih gereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi tugas orang percaya adalah menyaksikan pengorbanan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus digumuli dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman, bahwa Injil Yesus Kristus harus diberitakan dan memberi dampak kepada setiap zaman. Saudaraku, coba kita simak Kidung Jemaat, syairnya sangat bagus sekali. Kidung Jemaat nomor 426 sangat tepat menjadi nyanyian kita bersama sepanjang waktu, sepanjang zaman. Disebutkan di situ, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu pelipur terbesar. Dilanjutkan lagi, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Saudaraku, yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Jika seseorang diberi tugas di zaman tertentu, tentu pertanyaannya adalah apakah kita memiliki kompetensi melaksanakan tugas tersebut. Nah, saudara-saudaraku, untuk memperlengkapi itu, biasanya kita perlu diberdayakan kemampuan kita sehingga kita memiliki hasil yang maksimal. Yesus memanggil murid-muridnya dari berbagai latar belakang yang beda. Umumnya mereka itu orang yang sangat sederhana. Pemberdayaan Yesus kepada murid-muridnya menghasilkan pekerjaan pemberitaan Injil yang luar biasa. Contoh, ketika Petrus, seorang nelayan, namun mampu meyakinkan 3.000 orang Yahudi pada peristiwa turunnya Roh Kudus. Ini salah satu kesaksian. Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus juga berperan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan ini mau menjelaskan bahwa orang percaya dapat menyaksikan Yesus Kristus hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus meneguhkan orang percaya melakukan misi Allah. Roh Kudus mengajari dan menghibur orang percaya.
Roh Kudus menyertai orang percaya sampai Kristus datang kedua kali. Selamat pagi saudara-saudaraku, mari kita sambut hari turunnya Roh Kudus Pentakosta pada beberapa hari mendatang. Tetap semangat, tetap memakai protokol kesehatan. Salam sehat dan tangguh dari kami, tim Renungan Pagi. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, memuliakan nama-Mu, dan berterima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari ini dipelihara, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, yang menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan, bagi sesama kami, bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan menyertai kami. Amin. Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.